Halo teman-teman, nama saya David Rani Halim dari kelas A2 jurusan Administrasi Publik. Saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Saya mengambil judul Sejarah Perkembangan Administrasi Publik di Indonesia. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah mengetahui bagaimana perkembangannya administrasi publik di Indonesia atau bahkan ada yang belum mengetahuinya. Untuk itu saya akan membahasnya. Pertama saya akan membahas tentang apa itu administrasi publik. Nah, administrasi publik atau administrasi negara adalah bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 lembaga, yaitu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti manajemen, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Secara sederhananya, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Gimana sih sejarah administrasi publik di Indonesia? Mungkin teman-teman ingin mengetahuinya, untuk itu saya akan langsung saja membahasnya. Sejarah perkembangan administrasi publik di Indonesia. Ilmu administrasi negara dilahirkan pada abad ke-19. Perubahan paradigma di Amerika membuat Indonesia juga ingin sekali mewujudkan atau menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk itu, Indonesia mengubah beberapa paradigma seperti paradigma government ke governance, dan ini dipakai sebagai wujud usaha untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Nah, catatan sejarah sistem administrasi negara di Indonesia pertama kali menganut sistem administrasi negara kolonial Belanda. Sistem ini dianut karena pada masa Insinyur Soekarno hanya sistem administrasi negara kolonial Belanda lah yang mereka kenal dan mereka ketahui, sebab Belanda telah menjajah Indonesia 3,5 abad lamanya. Kemudian Indonesia juga memakai sistem administrasi dari Jepang sebagai negara yang juga pernah menjajah Indonesia. Setelah itu, Amerika mengembangkan sistem administrasi negara yang modern dan praktis, serta efisien. Maka Presiden Soekarno dengan Perdana Menterinya Haji Juanda mengundang perutusan dari Amerika Serikat, dan disinilah pertama kalinya reformasi administrasi negara terjadi. Cara yang mereka lakukan adalah dengan mengambil guru besar ilmu administrasi negara dari Cornell dan Pittsburgh untuk didatangkan ke Indonesia dan melakukan berbagai perbaikan. Hasil dari peruntusan itu dilakukanlah reformasi administrasi negara yang selama ini menjadi paham keadministrasian di negara Indonesia. Susunan mulai ditata dan semuanya mulai dirapikan. Hasil dari putusan atau perutusan itu dilakukanlah reformasi administrasi negara yang selama ini menjadi paham keadministrasian di Indonesia. Susunan kementerian dimulai ditata, didirikannya lembaga yang menjadi pusat pelatihan dan perkembangan tenaga administrasi negara, dan didirikannya fakultas khusus ilmu administrasi negara. Pembahasan selanjutnya, kok bisa sih administrasi publik bisa berkembang di Indonesia? Nah, tentunya sejarah administrasi publik dimulai dengan adanya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat sehingga sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan
sumber daya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama. Sebab tanpa melakukan kerjasama, tiap individu, organisasi, bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat survive. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradaban manusia, namun pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukkan kompleksitas dan memerlukan sistem administrasi yang kompleks. Terakhir, dimulai sejak kapan administrasi publik di Indonesia? Sejarah sistem administrasi publik di Indonesia atau SAPRI, sejarah sistem administrasi publik Republik Indonesia, dimulai dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak itu, berbagai perubahan sistem administrasi publik telah kita lalui, mulai kepemimpinan Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia pertama hingga masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Perkembangan sistem administrasi publik yang diterapkan Indonesia pada tahun 1950-an dan dikenal dengan nama sistem demokrasi liberal. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan mohon maaf untuk suaranya, mungkin ada sedikit suara mengganggu. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.